Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Salam olahraga, jaya. Kembali lagi bersama saya Olivia dalam program obrolan asyik seputar olahraga disabilitas, di mana kita akan membagikan program-program yang sangat unggulan untuk anak-anak disabilitas dan juga kita akan menghadirkan narasumber yang super inspiratif. Seperti hari ini kita kedatangan salah satu atlet yang sedang mempersiapkan event besar Peparpenas di Jakarta pada tahun ini. Dan inilah dia adik kita, Anas Farhad Sadewa, salah satu atlet tunadaksa yang memilih atletik, yang dimana baginya berlari itu bukan sekadar olahraga tapi cara untuk melawan keraguan. NPCI adalah rumah yang membuatnya kembali percaya diri, tempat ia merasa setara dan juga diterima. Untuk itu silakan disapa sahabat yang sedang menonton. Halo. Bagaimana perasaannya diundang di NPCI Sumsel? Sangat bahagia. Sangat bahagia, alhamdulillah. Ini kali pertamanya ke sini? Iya. Kali pertama. Selamat datang Anas, inilah ruangan kita, inilah studio obrolan asyik seputar olahraga disabilitas. Ini adalah program yang dimana kami akan menghadirkan narasumber. Salah satunya adalah Anas ya, gini. Oke, Anas pertama sekali masuk ke NPCI itu kapan? Tahun ini. Tahun ini. Pada tepatnya itu pada bulan berapa dan kenapa tuh masuk NPCI? Saya masuk pada bulan 4 kemarin. TC ini. Masuk sini karena keinginan sendiri. Karena melihat teman-teman dari disabilitas ini sepertinya asik, saya mengikutinya. Oke, jadi Anas menemukan teman-teman yang satu frekuensi nih sama Anas. Iya, benar. Anas pertama sekali lihat atau tahu NPC ini dari mana? Dari Instagram. Dari Instagram, wah berarti tim humasnya ini berhasil ya menyebarkannya. Itu saat Anas lagi scroll Instagram itu saat kapan itu? Apalagi sedang lagi di rumah aja, lagi sendiri? Lagi di rumah kemarin. Lagi di rumah. Terus kenapa tiba-tiba kepikiran mau masuk NPC ini? Selain tadi kalau Anas tadi kan bilang adanya anak-anak yang sama seperti Anas. Nah, selain itu apa alasan Anas? Seperti tidak ada kerjaan kan di rumah kan. Nah, siapa tahu di sini bisa membanggakan orang tua, membanggakan daerah, kabupaten. Itulah. Ya, berarti Anas ingin menjadi atlet ya, atlet yang berprestasi tentunya. Dan sejauh ini atlet yang Anas pilih itu kan atletik. Kenapa? Karena kalau yang lain nggak bisa. Berarti Anas itu langsung memilih atletik. Kenapa nggak renang? Takut. Takut sama air. Bagaimana dengan catur? Kalau catur nggak ngerti. Jadi lebih langsung milih ke atletik gitu. Padahal ada atlet yang masih ingin mencoba, dia mau cari-cari dulu gitu. Anas nggak mau mencoba ke cabang yang lain? Enggak, berarti udah nyaman nih di atletik. Sejauh ini bagaimana nih sejauh Anas mengikuti program dari persiapan Peparpenas ini? Apa aja yang udah dilakuin tuh aktivitasnya? Seperti sprint, pemanasannya. Terus kalau sprintnya nggak berat kalau di atletik. Bisa main tuh tesnya dapat 16 detik di 100 meter ya. Seperti itu. Seru nggak sama teman-temannya? Seru nggak? Seru. Terus kalau misalnya lagi latihan nih, pernah nggak ngerasa capek? Terus aku nggak mau lanjut lagi deh gitu. Nggak pernah. Nggak pernah? Kenapa tuh? Ya karena semangat ada di sana. Jadi selalu semangat Anas. Oke. Saat Anas sebelum memasuki NPCI, kegiatan Anas tuh seperti apa sih? Ya seperti anak-anak di luar lain-lain. Seperti apa? Bermain, keluar main, sekolah, seperti itu.
Oke, berarti Anas ini salah satu murid ya? Mm-mm. Sekolahnya di mana? Di SMK Negeri 2 Kayagung. Berarti di Oke. OI. Selama sekolah itu Anas mempunyai banyak teman? Banyak. Banyak sekali ya temannya. Seru-seru? Seru. Pernah nggak suatu ketika itu ada beberapa teman yang mengucilkan Anas? Pernah. Nah, dan di saat itu apa yang Anas rasakan? Apa ya? Seperti nanti saya bisa lebih dari mereka walaupun saya seperti ini. Terus saya nyoba sini kan, siapa tahu nanti bisa lebih dari mereka. Nah, dan saat itu apa nih yang momen yang masih Anas ingat kalau misalnya lagi dikucilkan seperti itu? Disenyumkan saja. Sedih senyumkan saja. Ada kata-kata yang masih diingat? Ada. Seperti apa? Kamu ini katanya kalau kamu tangan kamu seperti ini terus kamu nggak mungkin bisa seperti saya. Nggak bisa lebih katanya dari saya. Terus apa respon Anas? Senyumin saja. Senyum sedih. Senyum tapi hati kecil terluka ya. Masih ingat nama orang itu? Ucap di dalam hati aja. Pernah nggak ya di suatu kisah atau suatu momen Anas tuh merasa minder? Pernah. Terus ditolak oleh lingkungan. Kalau tadi kan lingkungan sekolah nih. Kalau lingkungan masyarakat seperti apa? Pernah pas itu mereka sedang kumpul. Nah dari situ saya bicara nggak dihargai. Terus saya pulang, terus saya ingat-ingat, wah ternyata kalau seperti ini susah terus ya. Sampai sekarang diingat terus seperti itu. Apa respon Anas saat mereka tidak menghargai Anas? Ya, dipukul kah orangnya? Enggak ya? Enggak. Gimana respon Anas? Sakit. Tapi apa yang Anas katakan ke mereka? Oh, ya sudah kalau seperti itu. Aku pulang dulu kataku. Kalau untuk orang tua di masyarakat di sekitar rumah Anas bagaimana? Ya. Orang-orang teman-teman, orang tua dari teman-temannya Anas? Mendukung kalau ikut seperti ini. Adakah yang jahat-jahat? Nggak ada. Oke. Nah, momen paling berat dalam perjalanan hidup Anas, masih ingat sampai sekarang? Momen seperti apa? Pas sedang kumpul keluarga. Gimana tuh ceritanya? Sedang kumpul keluarga itu kan rame. Nah pas rame itu aku sendiri yang seperti ini. Minder. Rasanya gimana? Pengen masuk kamar. Nggak ada di sana. Terus tuh nggak mau keluar lagi dari kamar tuh. Nggak mau ke depan lagi. Mendap di kamar terus. Karena minder tadi. Oke. Saat masa-masa seperti itu, pernah nggak rasanya itu ingin menyerah? Pernah. Dan siapa yang selalu memberikan kekuatan, yang selalu mendukung dan mengasih support untuk Anas? Orang tua. Orang tua. Boleh kasih tahu ke orang tuanya. Kasih pesan ke orang tuanya sekarang. Bu, kalau aku lah sukses kakek, aku bakal membahagiakan kamu. Amin, amin ya robbal alamin. Ini orang tuanya mungkin sedang menonton ya. Dan juga nanti yang bakal diupload. Jangan lupa dikasih tahu, Ibu, aku masuk podcast NPCI Sumsel gitu. Jangan lupa di like, di komen dan di share gitu ya. Dan pastinya orang tua Anas selalu mendoakan Anas. Dan disinilah Anas harus benar-benar membuktikan. Dengan adanya peluang, adanya kesempatan ini, Anas harus benar-benar membuktikan itu. Semangat terus. Kalau untuk lingkungan di saat pelatihan ini bagaimana? Baik. Baik. Ada yang iseng? Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada yang jahat-jahat di situ. Nggak ada. Saat Anas pertama kali mengikuti pelatihan ini, apa yang Anas rasakan? Rasanya pengen kabur dari sini. Hah? Kabur? Iya. Kenapa kabur? Karena seperti nggak betah, pengen pulang. Terkejut ya, mungkin culture shock gitu. Kenapa tuh alasannya? Biasanya kan pulang rumah terus, main terus. Nah tiba-tiba
seperti di karantina itu. Keluar enggak, semuanya enggak seperti di rumah. Kalau di rumah kan bebas gitu. Terus apalagi aktivitas di sana? Itu aja. Jadi Anas tuh merasa shock gitu. Yang awalnya di rumah tuh kan bebas, mau ngapa-ngapain keluar tinggal keluar. Kan. Ya namanya juga lagi di masa karantina itu masa kita dididik gitu, masa kita didisiplinkan. Anas bangun pagi harus ke lapangan, harus lari, makannya harus tepat waktu, harus tidurnya tepat waktu seperti itu. Jadi awalnya nggak betah tuh. Nggak betah. Sekarang bagaimana? Udah betah. Udah betah. Kalau pulang kan ibu kemarin rasanya pengen sini lagi cepet-cepet. Mau kesini terus ya? Jangan dong. Kalau kesini terus kamu nggak berangkat. Oke, ini dengan waktu yang beberapa hari lagi, beberapa mungkin 1 bulanan lagi ya. Bagaimana sejauh mana persiapan Anas untuk mempersiapkan event itu? Udah siap sih. Sudah siap, sudah siap. Apapun nanti hasilnya. Oke. Sejauh ini masih rutin latihan? Masih rutin. Terus saat ini sedang mempersiapkan apa? Di sprint. Di sprint. Itu bagaimana sprint itu? Lari. Iya, itu apakah ada bedanya kalau misalnya ini kan khusus ya pasti kalau anak disabilitas itu. Nah, apa yang membedakannya? Kemarin kan pas di sekolah pernah juga seperti ini kan. Latihannya beda. Di sini apa ya? Nggak terlalu kuat latihannya. Pas di sekolah kuat latihannya. Jadi seperti itu bedanya. Baik. Anas mungkin boleh sampaikan satu pesan untuk teman-teman yang sedang menonton. Mungkin mereka yang ada anak yang sama seperti Anas, tapi mereka masih malu untuk join ke NPCI Sumsel. Halo teman, kalau kamu ingin sukses, ikutlah di NPCI. Oke, satu pesan lagi untuk NPCI Sumsel. NPCI Sumsel juara. Oh, amin ya. Jadi itulah pesannya Anas. Oke, terima kasih Anas. Teman-teman sekalian, mungkin dari apa yang dikatakan Anas tadi, ayo kita join ke NPCI Sumsel. Mungkin Anas banyak juga di luar sana teman-teman yang sama seperti Anas, tapi mereka lebih memilih untuk bersembunyi. Mereka lebih milih untuk diam saja di rumah karena mereka malu. Karena mereka disembunyikan oleh orang tuanya. Tapi di sini beruntunglah Anas menemukan teman-teman yang sama seperti Anas, menemukan semangat yang sama seperti Anas. Terima kasih, saya Olivia. Selamat sampai jumpa lagi di obrolan asyik seputar olahraga di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Jaya.